Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang sangat kami cintai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu malam hari ini tanggal 24 Januari 2024, waktu begitu cepat. Minggu depan adalah Rabu malam yang terakhir di bulan Januari. Ingat Bapak Ibu ya, minggu depan sudah tanggal 31 Januari. Berarti kita segera melewati bulan Januari 2024 dan memasuki bulan Februari dan tidak akan terulang. Momentum yang begitu indah yang kita jalani selama bulan Januari ini. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan hati yang selalu melekat dengan Yesus. Ini bukti nyata ada penyertaan Tuhan menyertai kita. Kalau sampai saya katakan minggu depan kita masih hidup 31 Januari, anugerah Tuhan. Berarti kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan berarti nomor satu, Yesus cinta kita semua. Dan mari kita mencintai Yesus. Kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini, Markus pasal 4, puji Tuhan. Terus kita berurutan Bapak Ibu ya. Injil Matius sudah kita akhiri. Sekarang sudah Markus pasal 4. Kalau malam hari sebelum tidur kita baca perjanjian baru, besok pagi perjanjian lama, terus kita setia sampai kita berjumpa dengan Yesus. Tempatkan hati kita hanya untuk Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Karena firman Tuhan nanti kita baca tentang perumpamaan seorang penabur. Dan kita bagaimana sikap merespon kita sebagai Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan pujian ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Haleluya. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Amin, haleluya. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Amin, haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Amin, haleluya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Amin, haleluya. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Amin, haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 27, demikian firman Tuhan. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Perlihatkan kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku mencintai firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk firman-Mu yang sangat ku cintai Bapa. Firman-Mu Tuhan sangat indah dan sempurna firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Amin, haleluya. Firman-Mu Tuhan
menolong hidupku. Amin, haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ku cinta firman-Mu Tuhan, ku simpan dalam hatiku. Amin, haleluya. Sucikanlah hatiku Tuhan, sucikanlah mulutku dan pikiranku. Sebentar kami membaca firman-Mu yang maha kudus, firman-Mu sumber kehidupan, firman-Mu Tuhan, ku selalu taruh dalam hatiku. Aku cinta firman-Mu Tuhan, ku simpan firman-Mu dalam hatiku. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan yang maha kudus, maha agung, maha mulia, maha sempurna, maha segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Saya merasa sukacita, selalu bersukacita tiap hari, tiap saat bersama Yesus. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Karena firman Tuhan katakan, Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah karena Yesus hadir bersama kita malam hari ini. Serahkan semua pergumulan persoalan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebabnya di dalam Dia sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan tadi saya baca di dalam Mazmur 119 Bapak ya, ayat 27, ayat 32, 33, 34, 35. Buatlah aku mengerti petunjuk tita-tita-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Mari kita pahamkan firman Tuhan. Mari kita bersyukur baca firman Tuhan seperti yang kemarin kita baca tadi pagi ya, tentang keajaiban Tuhan kepada Fir'aun ya, karena Tuhan maunya supaya bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Tapi ternyata Fir'aun itu, wah, dia senantiasa keras kepala. Ya, oleh karena itu kita bersyukur sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu dengan rendah hati terima berkat firman Tuhan, dan kita akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Bukti nyata kita bisa hidup sampai detik ini itu karena anugerah dan keajaiban Tuhan. Matahari rutin tiap hari terbit, ada hujan, ada panas. Puji Tuhan, kita di Indonesia cuma 2 musim, kemarau dan musim hujan. Kalau di luar negeri ada musim dingin yang dingin sekali ya, sampai ada minus 40 derajat, sudah minusnya 40 loh, sudah bisa meninggal, tidak kuat sudah. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita di Indonesia yang tercinta ini, kita dipelihara sama Tuhan ya. Kita terus cinta Yesus, kita mengikuti firman Tuhan, dan Tuhan katakan, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melampangkan hatiku. Mari kita taat kepada firman Tuhan, kita mau cinta sama Tuhan Yesus, cinta firman Tuhan. Ayat 33, perlihatkan kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Amin. Komitmen kita
sampai langkah terakhir kita pegang firman Tuhan. Biarlah aku hidup menurut petunjuk-petunjuk perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Amin. Kita cinta firman Tuhan. Pagi malam diisi dengan firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan saat ini. Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20 tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Mari Bapak Ibu nanti ikuti, ada 4 golongan ya. Bapak Ibu masuk yang mana nih? Mari kita baca ya. Ada 1. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak di darat di tepi danau itu. Danau ini danau Tiberias, saudara ya. Disebut danau Genesaret, Kinerit ya. Jadi ini saya puji Tuhan, saya sudah 62 kali ke Israel, jadi tahu persis. Jadi kalau saya baca firman Allah, langsung saya membayangkan di danau Tiberias, danau Galilea ya. Karena Tuhan ada di sini pelayanan 3 tahun. Memang kalau saya lihat saudara ya, di daerah Genesaret ini ya, Galilea itu banyak pemandangan-pemandangan so indah-indah ya. Kalau Bapak Ibu pergi ke sana, wah luar biasa. Pemandangan begitu wonderful and beautiful. Itu ciptaan Tuhan ya. Menikmati berkat Tuhan, kita ke Kana, ke Sungai Yordan, itu di daerah semua di situ tuh ya. Jadi Tuhan memberikan pengajaran bersama murid-muridnya. Ayat yang kedua, dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, dalam ajaran itu ia berkata kepada mereka. Ini ajaran Yesus. Mari perhatikan. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah ini, penabur adalah firman. Penabur itu menaburkan firman ya. Jadi orang yang menerimanya, Bapak Ibu seperti saya nih, saya malam hari ini memberikan firman, memberitakan. Nah, benih itu jatuh di pinggir jalan. Pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, yang nomor 1. Lalu datanglah burung dan makan sampai habis ya. Terus Bapak Ibu golongan di mana nih? Apakah firman Allah jatuh di pinggir jalan ya? Langsung diambil burung. Jadi kalau sampai Bapak tidak mengerti firman, tidak tanya ya. Jadi ada orang ke gereja seperti malam hari dengar firman Tuhan, dicuek aja, tidak dengarkan tidak dengarkan firmannya. Ada seperti pinggir jalan ya. Jadi sudah tidak ada kekuatan, dasar yang kuat oleh firman Allah, karena tidak pernah mendalami firman Tuhan, tidak pernah firman Allah taruh di hati ya, seperti pinggir jalan. Yang kedua, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, yang kedua, tanah firman Allah jatuh di hati yang berbatu. Ya, apa itu? Nanti berikutnya. Saya sebelum menerangkan berikutnya ada penjelasan dari firman Allah sendiri. Yang ketiga, sebagianlah jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Ini jatuh yang ketiga di tengah semak duri. Jadi tadi di pinggir jalan, terus ada berbatu-batu, semak duri ya. Sekarang Bapak Ibu pilih mana? Terus yang keempat, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Jadi kalau di tanah yang baik, ada tumbuh berbuah. Kalau tadi mati saudara, ya jatuh di pinggir jalan, mati, nggak ada hasilnya apapun. Terus tanah yang berbatu itu selesai, mati, tidak ada hasil apa-apa. Termasuk jatuh di tengah semak duri, tidak ada hasil apa-apa. Tapi yang berhasil di tanah yang baik. Nah sekarang Bapak Ibu jatuh di mana? Terus berikutnya kita baca ayat 9. Dan katanya, siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Makanya kata firman Tuhan, mari telinga kita dengar baik-baik. Telinga hati, telinga panca indera kita, dengarkan firman baik-baik, dan kita simpan di dalam hati kita, supaya Bapak Ibu seperti tanah yang baik. Terus berikutnya artinya, mari dijelaskan oleh Tuhan. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kebenaran Allah, tapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menganggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan berbuat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidak kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan ini? Nah, jadi banyak orang Kristen cuek saudara makan firman Tuhan ya. Maka Tuhan kasih perumpamaan-perumpamaan. Dikasih telinga tapi dia tidak mendengar. Dikasih mata tapi tidak bisa melihat. Kenapa? Mereka menutup hatinya. Hatinya tidak menerima firman Tuhan. Hati sengaja tidak menerima firman Tuhan. Terus
mulai 14 sampai 20 penjelasan dari Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Penabur itu menaburkan firman. Nah, seperti malam hari ini saya sampaikan firman Tuhan. Ayat 15. Orang-orang di pinggir jalan. Nah, ini pertama ya, perhatikan baik-baik. Orang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Coba. Jadi begitu firman Allah disampaikan, tipe orang yang menerima firman Allah di pinggir jalan, cuek saudara. Kalau cuek tidak respon, diambil sama iblis, lupa. Saya sering kali tanya kepada saudara-saudara kalau dalam kebaktian ya, apa firman Allah pendeta khotbah sampai, oh enggak tahu, saya lupa. Nah itu sama, itu pinggir jalan itu. Berarti tidak simak di hati-hati. Kalau dulu saya sampai sekarang saudara, kalau dengan firman, saya catat saudara. Makanya kalau Bapak Ibu lihat Alkitab saya, wah penuh catatan-catatan saudara. Garis merah ditulis. Supaya apa? Supaya kita mengerti. Supaya kalau kita mengerti, memahami, kita lakukan. Seperti malam hari ini, lakukan. Itu firman Allah, jangan jatuh di tepi pinggir jalan. Terus berikutnya, demikian ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka tidak langsung segera murtad. Nah ini orang yang murtad seperti ini saudara. Lemah, tidak mau jauh, tidak mau dekat sama Tuhan, kesinggungan, marah-marah, tidak mau pelayanan. Nah ini tipe mereka tidak berakar, tahan sebentar saja, ngambek, pindah gereja, tidak mau dekat sama Tuhan. Nah ini tipe ini saudara. Terus yang ketiga, dan yang lain ialah ditaburkan tengah semak duri, itulah yang mendengar firman Allah. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal itu masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berubah. Orang Kristen yang materi punya masalah, tidak diberkati sama Tuhan. Misalnya, mohon maaf ya, misalnya, oh iya om, toko saya sepi, jauh dari Tuhan, tidak mau kebaktian. Nah ini tipe ini ya. Tapi tipe yang keempat, mari kita dengarkan firman Tuhan. Dan ayat 20. Dan akhirnya yang taburkan di tanah baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman Tuhan lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Nah, di antara empat ini, Bapak Ibu koreksi diri. Bapak Ibu tipe anak Tuhan yang mana? Setiap mendengarkan firman Tuhan, saya seringkali saya membaca respon dari Bapak Ibu, saya sampaikan renungan. Banyak yang respon tuh. Terima kasih buat Pak Pendeta buat firman memberikan kekuatan. Itu bagus tuh. Berarti Bapak Ibu meresponi, mendengar firman Allah baik, berarti di tanah yang baik. Sehingga nanti Bapak Ibu diberkati berbuah. Oleh itu mari, setiap Bapak mendengarkan firman Tuhan, baik dari saya, termasuk dari hamba Tuhan yang lain, dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Supaya Bapak Ibu jangan sampai seperti ini. Di pinggir jalan ada iblis masuk. Ya, tanah berbatu-batu, di semak duri, sebentar hilang saudara. Saudara tidak meresponi, berarti saudara tidak berakar. Mari kita berakar. Sehingga Bapak Ibu bisa berbuah, sehingga kekristenan kita makin bertumbuh ya, harus makin dewasa saudara. Saya kasih ayat penutup ya, di dalam Efesus ya, ayat pasal 4 ayat 13 dikatakan, sampai kita semua telah menjadi kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mari kita berakar, bertumbuh dan berbuah, supaya kita menjadi orang Kristen. Jangan sampai seperti 5 garis yang bodoh, bawa hati pelita tapi tidak membawa minyak. Karena mendengarkan firman Allah di pinggir jalan, berbatu-batu, di semak duri, tidak menjadi benih yang jatuh di tanah yang baik. Tapi pada malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita ubah cara perilaku kita, supaya setiap firman disampaikan, mari kita menjadikan firman Allah jatuh benih yang di tanah yang baik, sehingga kita berbuah. Karena Tuhan mau supaya hidup kita berbuah, sehingga suatu hari kelak dipanggil sama Tuhan, nama kita ada, sehingga kita masuk di dalam kerajaan surga. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu pada malam hari ini Bapa. Haleluya. Firman-Mu Tuhan kusimpan di dalam hatiku, ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ubahkanlah hidupku Tuhan, pakailah hidupku menjadi alat-Mu Tuhan. Firman-Mu kusimpan dalam hatiku seperti di tanah yang baik. Mari kita jadikan firman Allah jatuh di hati kita di tanah yang baik. Firman-Mu Tuhan kusimpan
dalam hatiku. Haleluya. Firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu sumber kehidupan. Firman-Mu sumber kebenaran. Firman-Mu Tuhan, ku simpan dalam hatiku. Haleluya. Firman-Mu hidup dan berbuah-buah di dalam hidupku sampai aku berjumpa dengan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus, ku simpan firman-Mu di dalam hatiku, ya Tuhan Yesus. Amin. Bentuklah hidupku ya Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Haleluya. Bawalah aku di dalam kebenaran-Mu untuk hidupku menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Hidupku menjadi serupa dengan Kristus. Itu menjadi kerinduan kita. Amin. Sebelum beristirahat, mari kita berjaga dan berdoa. Biar kita menjadikan firman Allah tersimpan di tanah yang baik. Bukan di tanah semak duri, bukan di pinggir jalan, bukan di tanah yang berbatu-batu, tapi di dalam tanah yang baik, sehingga hidup kita berbuah berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.